Saudara, Komnas HAM mencatat 10 orang kehilangan nyawa dalam aksi demonstrasi. Berbagai penyebab diselidiki termasuk dugaan kekerasan oleh aparat. Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Komnas HAM mencatat 10 orang kehilangan nyawa dalam aksi demonstrasi. Berbagai penyebab diselidiki termasuk dugaan kekerasan oleh aparat. Di Yogyakarta, keluarga mahasiswa Amikom, Reza Sendi Pratama menanti keadilan setelah anaknya meregang nyawa usai mengikuti unjuk rasa di Mapolda DIY 31 Agustus lalu. Ayah almarhum Reza menyebut sang anak sempat dibawa ke rumah sakit, namun sayang luka yang parah membuat nyawanya tak tertolong. Ya itu tadi keterangannya dari si yang ngantar itu kan ada itu aksi demo yang sana itu. Mungkin dari kesaksian teman-temannya. Ini saya itu nyari yang ini cuma belum ketemu anaknya yang semalam ngajak ngopi di dekat tugu itu. Sementara Kapolda DIY menyebut pihaknya akan mendalami penyebab kematian Reza. Terkait identifikasi dari kejadian mahasiswa Amikom. Dan kami sudah perintahkan untuk melakukan pendalaman, penyelidikan, dan ada tim dari Jakarta yang melakukan pendalaman terkait dengan kejadian yang dialami mahasiswa Amikom. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Iko Julian juga meregang nyawa usai mengikuti aksi demonstrasi. Keluarga menduga kematian Iko tak wajar. Tapi ada juga beberapa informasi kami yang masuk, itu ada luka di limpahnya. Di situ kami mencoba masih mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain terkait dengan sebab musabab kematian dari almarhum. Namun polisi menyebut kematian Iko akibat kecelakaan. Sebelum meninggal, Iko disebut dibawa anggota Brimopolda Jawa Tengah ke Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Yang ditumpangi atau dikendarai oleh saudara Vicky dan Aziz ditabrak dengan kecepatan tinggi oleh kendaraan Supra yang dikendarai oleh saudara Iko dan Ilham. Akibat tabrakan kecepatan tinggi dari arah belakang tersebut mengakibatkan keempat pengemudi tersebut terpelanting ke depan. 10 orang meninggal dunia di berbagai kota. Di Jakarta, seorang siswa SMK Negeri 14 Andika Lutfi Falah pada 28 Agustus. Pengemudi ojek dari Afan Kurniawan. Sementara di Yogyakarta dan Semarang, mahasiswa bernama Reza Sendi Pratama dan Iko Julian. Di Solo ada seorang tukang beca. Di Makassar, tercatat 4 orang meninggal dunia. Mereka ialah pegawai kecamatan, 2 staf DPRD, dan seorang pengemudi ojek daring. Di Manokwari, seorang warga juga meninggal dunia. Kini publik dan keluarga korban menunggu pengusutan tuntas dan transparan dari polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro tidak melanggar HAM. Yusril meminta Del Pedro melakukan perlawanan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Nanti kita kasih STP, Bang. Bukan, Bang. Ini, Bang, Abang kasih kami daftar, kan belum tentu sama dengan ini, biar double cross check. Hitungan kami berapa, hitungan Abang berapa, biar make sense kan. Ini semua kan, Bang? Iya. Dan saya kira setiap orang kan harus gentleman menghadapi satu proses hukum. Kalau misalnya oleh aparat disangka dia melakukan satu kejahatan dan menurut aparat penegak hukum ada bukti-buktinya, ada bukti-bukti permulaan yang cukup, tapi dia juga bisa menggunakan advokat untuk menyanggah. Sebelumnya, saudara, polisi menggeledah kantor Lokataru Foundation imbas penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhen yang diduga menyebar hasutan yang menimbulkan kericuhan. Penyidik Polda Metro Jaya menggeledah kantor Lokataru di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Kamis sore, saudara. Dalam penggeledahan selama 2 jam, polisi menyita sejumlah barang, diantaranya buku dan spanduk, dan publikasi hasil penelitian. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhen ditetapkan tersangka atas dugaan penghapusan terhadap pelajar terkait
demonstrasi dan perusakan yang terjadi pada 25 hingga 31 Agustus lalu. Kebetulan ada barang bukti yang diambil oleh pihak kepolisian, yaitu berupa pakaian dan juga 2 tablet, 2 unit laptop, beserta 1 unit monitor komputer dan juga keyboard dan mouse-nya. Barang-barang seperti buku-buku, spanduk, serta juga mungkin dompet yang berisikan KTP, paspor, dan juga SIM. Saudara Kompas yang masih akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Hari ini jadi tenggat waktu pemenuhan sebagian dari 17+8 tuntutan rakyat yang digagas sejumlah pegiat media sosial. Kemarin para pegiat sosial menyerahkan langsung dokumen tuntutan kepada anggota DPR. Ada juga informasi saudara tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 jenazah korban helikopter yang jatuh pada 1 September di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Proses evakuasi sempat terhambat cuaca buruk dan medan berat yang harus dilalui tim pencarian dan penyelamatan melalui jalur darat. Gubernur Sulawesi Tengah hadir sekaligus meresmikan pengoperasian SUTT 150 Cafe Koloni Dale Tentena, Koloni Dale Bungku, serta GI 150 Cafe Koloni Dale dan GI 150 Cafe Bungku yang masing-masing berkapasitas 30 MVA. Peresmian ini adalah wujud nyata komitmen PLN dalam menghadirkan listrik yang lebih andal, merata, dan berkelanjutan. Pembangunan ini bukan hanya sekedar proyek kelistrikan, tetapi menjadi tonggak sejarah baru bagi masyarakat Sulawesi Tengah. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Gada Pratama kepada warga Kabupaten Konawe Utara. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. PLN serahkan bantuan fasilitas sarana TIK berupa sejumlah perangkat komputer, laptop, dan printer kepada SMP Negeri 5 Bolaang, Mongondo Utara. Program ini bertujuan agar sekolah dapat meningkatkan kualitas akademik, siswa mendapat akses teknologi sehingga mendukung pembelajaran modern dan mendukung program pemerintah dalam digitalisasi pendidikan. Program ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendorong kualitas pendidikan di Indonesia. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan telah meresmikan bantuan laboratorium TIK di SMK Negeri 1 Konawe. Sebanyak 25 unit komputer baru kini memenuhi ruangan yang dulunya kosong, memberi warna baru pada proses belajar mengajar tanpa harus meminjam fasilitas komputer sekolah lain yang berjarak 15 km dari sekolah. PLN berharap bantuan ini dapat menjadi pintu bagi generasi Konawe agar tidak tertinggal di era teknologi yang kian berkembang pesat.